Ya hari ini ya pertama saya agak kaget juga nih, ya, agak kagetnya karena tiba-tiba Mabes Polri hadir nih, Pak Kapolri, diwakili oleh tadi ada salah satu anggota. Saya pikir tidak hadir, saya sudah siap-siap aja. Nah cuma ada rasa kecewanya tadi, ternyata anggota ya sekelas Mabes Polri, apalagi mewakili Kapolri, tiba-tiba hanya bawa surat tugas. Anggotanya banyak, itu pun belum ada surat kuasanya. Nah tadi mereka minta lagi minta waktunya 2 minggu untuk mempersiapkan surat kuasa. Ya saya hanya mengucap ini aja, astagfirullahaladzim. Sidang gugatan Herwanto Nurmansyah terhadap Kapolri kembali digelar pada tanggal 14 Agustus 2024 kemarin. Seperti diketahui, gugatan itu dilayangkan Herwanto guna menyingkap tabir gelap yang menyelimuti kasus Vina lewat dibukanya rekaman CCTV dan 6 telepon genggam para terpidana. Sayangnya, Herwanto lagi-lagi harus gigit jari lantaran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memilih untuk tidak hadir secara langsung. Akan tetapi, berbeda dengan agenda sebelumnya, Kapolri telah mengutus perwakilan untuk menghadapi Herwanto di meja hijau. Hanya saja, sidang kembali harus ditunda mengingat utusan Kapolri belum mengantongi surat kuasa. Sontak saja kekecewaan Herwanto meledak seketika. Pasalnya, Herwanto sempat menyangka aksinya telah membuahkan hasil. Lantas, seperti apa luapan kekecewaan Herwanto Nurmansyah kala ditemui pasca sidang kembali ditunda? Ya hari ini ya pertama saya agak kaget juga nih, ya, agak kagetnya karena tiba-tiba Mabes Polri hadir nih, Pak Kapolri, diwakili oleh tadi ada salah satu anggota. Saya pikir tidak hadir, saya sudah siap-siap aja. Nah, cuma tadi yang saya agak kecewanya tadi, hadir sih saya sudah senang lah. Ya, artinya pihak Kapolri sudah mengutus orang untuk menghadapi gugatan kami. Pertama kami senang lah. Nah cuma ada rasa kecewanya tadi, ternyata anggota ya sekelas Mabes Polri, apalagi mewakili Kapolri, tiba-tiba hanya bawa surat tugas. Anggotanya banyak, itu pun belum ada surat kuasanya. Bayangkan dari mereka menerima panggilan sampai sekarang sudah 2 kali panggilan bahkan 3 kali hanya bawa surat tugas. Nah tadi mereka minta lagi minta waktunya 2 minggu untuk mempersiapkan surat kuasa. Ya saya hanya mengucap ini aja, astagfirullahaladzim. Jadi kau jangan ngawur, lawyer yang lain itu nggak ngerti ngomong aja. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Sampai sekarang nggak ada alasan. Bahkan tadi aja sempat kita ngobrol dikit-dikit tadi ya. Nah, tadi beliau ini ngobrol tadi sedikit-sedikit lah, sedikit obrolan di luar persidangan. Tapi saya mendengar gitu, saya mendengar sedikit mereka komplain terhadap kurangnya pihak gitu kan. Nah, dia mengatakan bahwa kenapa Polda Jabar tidak digugat, ya kan. Nah, terus juga mempertanyakan legal standing juga. Sekarang begini loh ya, sebenarnya kan jangan bicara lah ya, jangan bicara masalah legal standing, jangan bicara masalah pihak, ya apakah kurang pihak, kenapa Polda Jabar tidak digugat dan sebagainya. Sebenarnya kami nggak perlu gugat, itu kewajiban kalian buka. Jadi jangan nanya-nanya ibaratnya legal standing, jangan nanya ibaratnya kenapa Polda Jabar nggak digugat. Masa kami perlu gugat? Seharusnya malu dong. Masa orang mau buka barang yang harusnya ya dimiliki kewajiban oleh kalian buka, terus kalian nggak buka sampai orang melakukan gugatan. Kalau saya malu, kalau saya anak saya nih minta uang sama saya sampai nangis-nangis, malu saya. Karena apa? Saya orang tuanya, wajib saya kasih makan anak saya. Simpel aja. Kalau sampai anak-anak nangis, sampai kakinya tuh anak-anak itu merengek-rengek minta uang, yang malu itu orang tuanya. Masa anak-anak merengek minta uang sama orang tuanya sampai nangis-nangis?
Sama seperti itulah. Ya geli. Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak wah dia ngomongnya sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Semakin lama putusan gugatan kami, semakin lama 8 terpidana itu tersiksa. Ya, jadi saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan apakah mereka ini punya niat menyiksa orang atau tidak, saya tidak menduga itu. Cuma ya kesimpulan kami, semakin lama putusan ini ya semakin lama lah, khususnya 8 terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman. Kenapa? Karena putusan ini kan terkait. Kalau putusan ini dikabulkan, artinya handphone dan CCTV dibuka. Nah, kami meyakini kalau handphone dan CCTV itu dibuka, 8 terpidana ini bisa bebas. Kasus ini saya lihat pada sekitar bulan Mei dulu itu, pada waktu kasus Pina 7 hari itu semua masyarakat dengan menonton itu fokus agar menyuruh polisi menangkap para pelaku yang 3 ini. Karena katanya sudah 8 tahun. Mereka membela korban habis-habisan nih. Mereka dukung korban nih. Nah, setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, dalamnya Polda Jawa Barat, tiba-tiba ada statement daripada mantan tersangka ya menyatakan, oh saya bukan pelakunya dan saya siap mati. Berubah haluan 180 derajat kepada yang bersangkutan. Dan sekarang bukan korban lagi yang dibela tapi terpidana. Jadi saya lihat juga ini tidak ada konsistenan dalam hal melakukan pembelaan kepada korban gitu loh. Terlepas dari gugatannya terhadap Kapolri, sosok Herwanto Nurmansyah memang kerap kali menyuarakan keresahannya tentang kasus Vina. Ya, sebelum melayangkan gugatan terhadap Kapolri, Ketua Barisan Advokat Bersatu sekaligus Wasekjen Kongres Advokat Indonesia itu sempat pula meminta pihak kepolisian untuk membongkar makam tempat dikebumikannya almarhum Eki. Bukan tanpa sebab, hal itu diminta oleh Herwanto lantaran banyaknya netizen yang melaporkan spekulasi itu kepadanya. Uniknya, usai Herwanto menyuarakan itu, keraguan atas tewasnya almarhum Eki semakin santer terdengar. Lantas seperti apa Pitra Romadoni Nasution selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana menyikapi hal tersebut? Serta bagaimanakah pula keyakinan Herwanto akan ucapannya itu? Kalau dalam hati ini analisa dugaan. Menurut saya, berdasar analisa saya, ya, saya menduga Eki masih hidup. Kalau almarhum Eki itu sudah meninggal dunia, karena saya sudah diperlihatkan oleh Pak Rudiana ataupun keluarganya terkait dengan surat kematiannya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati. Artinya, sebelum itu dikeluarkan surat kematian itu tentu sudah diidentifikasi terlebih dahulu oleh dokter spesialis. Apakah yang bersangkutan benar anaknya atau tidak. Saya kira itu sudah clear semua dengan surat keterangan meninggal dunia gitu. Nah, lain ceritanya kalau memang ini tidak ada surat keterangan meninggal. Jadi kita juga pasti nyari-nyari. Dan saya juga pasti ragu terhadap klien saya. Tapi karena memang sudah ada surat keterangan kematian, ya selesai, nggak ada cerita gitu. Ya karena begini, yang pertama saya memiliki dasar tadi. Karena foto yang tersebar di media sama putusan itu sama, ya ciri-cirinya. Nah kemudian kalau disandingkan dengan foto Eki yang tersebar di media beda, ya itu satu. Yang kedua, kenapa pihak kepolisian ini beritanya sudah tersebar kemana-mana, sudah panas, tidak mau juga menjelaskan mana sih sebenarnya foto yang terakhir kecelakaan itu? Enggak juga sampai sekarang. Terus mau juga menjelaskan sedetail-detailnya enggak juga. Ditambah lagi ya sudah pihak kepolisian tidak mau menjelaskan sedetail-detailnya, seterang-terangnya. Ditambah lagi Pak Rudiana juga tidak mau membantu juga. Kenapa Pak Rudiana tidak mau menunjukkan ini loh foto Eki terakhir, ini loh foto dia pada saat meninggal, ini loh bentuk wajahnya, ini loh rupa kumisnya. Jelaskan. Saya baca di putusan itu ya mohon maaf nih. Ciri-ciri Eki ini ditulis selengkap-lengkapnya. Ya bahkan mohon maaf nih. Sampai pun bulu kemaluan, panjangnya segala macam diukur semua. Artinya untuk bisa memastikan bahwa ini adalah Eki atau bukan gampang. Apalagi orang tuanya tahu persis kan. Nah, jadi kenapa ini tidak dilakukan? Nah, menurut saya inilah menguatkan dugaan saya. Jangan-jangan yang meninggal bukan Eki. Mereka ini kan saya lihat nggak percaya sama hakim.
nggak percaya sama polisi, nggak percaya sama jaksa penuntut umum, nggak percaya sama dokter, bahkan dokternya mau dilaporin katanya ke polisi. Sekarang yang mau mereka percaya siapa gitu loh, itu aja. Nah, yang mereka percaya harus percaya kepada pocong, baru percaya. Saya kira kan aneh gitu dan mustahil itu harus dipercayai gitu. Nah ternyata sekarang kok makin banyak orang yang mengatakan bahwa Eki ini masih hidup. Bahkan saya tadi subuh pun tiba-tiba ada yang WA saya juga, Bang, itu kayaknya Eki masih hidup loh Bang. Nah saya ya kembali lagi, artinya memang kalau seandainya memang ada dugaan seperti itu ya silakan Mabes Polri yang mengambil tindakan. Atau Pak Rudiana menurut saya sampaikan aja, ini loh foto Eki terakhir, nah, ini loh foto pada saat dia kecelakaan, agar apa? Agar masyarakat tidak menduga-duga dan juga ini membuat tenang Pak Rudiana. Kalau menurut saya gitu, Pak Rudiana memberanikan diri aja, jelaskan, ini loh foto Eki yang sebenarnya, foto terakhirnya kalau perlu, ini loh foto saat dia meninggal, nah, cocokkanlah itu, disesuaikan dengan ciri-ciri yang ada dalam putusan. Nah gitu aja kan, gampang, simpel. Sebenarnya kami tidak ingin meladeni ini semua. Akan tetapi karena memang tudingan ini sudah sangat jahat sekali, fitnah ini sudah sangat kejam sekali, al-fitnatu asaddu minal qatli. Artinya pembunuhan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini luar biasa sekali. Semoga Tuhan melindungi kita dari fitnah yang kecil. Sementara itu, keraguan atas tewasnya almarhum Eki sejatinya telah dijawab dengan jelas oleh Ibtu Rudiana dalam beberapa kesempatan. Mulai dari pernyataannya lewat rekaman video hingga ketika ia mengkonfrontir Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Namun sayang, hal itu belum berhasil menjawab semua tanda tanya yang bergulir di benak netizen. Ditambah lagi, Ibtu Rudiana kembali bungkam 1000 bahasa setelah beberapa kali angkat bicara. Padahal, Herwanto maupun jutaan pasang mata mengharapkan yang sebaliknya. Lantas seperti apa Pitra Romadoni Nasution menyikapi beragam tekanan yang ditujukan masyarakat terhadap kliennya? Serta bagaimanakah pula ungkapan kekecewaan Herwanto melihat Ibtu Rudiana yang kembali diam tanpa kata? Ya inilah justru makanya saya sayangkan ya, Pak Rudiana awalnya muncul sedikit, hilang lama. Tiba-tiba kemarin udah muncul nih, alhamdulillah saya pikirkan. Nah saya adalah orang yang menduga bisa jadi dia pelakunya atau dia tahu pelakunya. Nah tapi kemarin udah bersyukur, wah Pak Rudiana sudah muncul, alhamdulillah. Ya tapi saya minta kepada Pak Rudiana kalau memang dia ayah korban ya tunjukkanlah sikap ya dan tingkah laku seperti ya ayah korban. Tiba-tiba sekarang muncul hilang lagi. Kita ini sebenarnya serba salah dan serba susah juga. Kemarin beliau itu kan nggak ngomong di media. Semua orang dia harus ngomong, dia harus sampaikan berita dan lain-lain. Dia harus keluar. Setelah dia keluar Mbak, dia menyampaikan sesuatu kebenaran. Oh dia bohong itu. Dia ini bla 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 bla. Artinya ngomong nggak ngomong dia selalu salah di mata orang gitu loh. Makanya pas benar kata pepatah itu, diam itu adalah emas. Makanya saat ini saya bilang kepada klien, udah nggak usah Bapak ngomong. Kemarin Bapak nggak diam salah, bicara juga salah seperti itu kan. Nah, sampai digoreng-goreng pocong-pocongan dan lain-lain. Dituduh anak Bapak masih hidup. Artinya ini nggak usah ladeni lah saya bilang gitu. Cukup penasihat hukum aja yang meladeni. Jangankan Ibtu Rudiana aja Mbak. Saya aja selaku penasihat hukum saja diserang, diancam, dihina, dimaki-maki dan lain-lain. Itu merupakan suatu konsekuensi bagi diri saya dalam melakukan pembelaan terhadap orang. Sepanjang yang menurut saya itu ada datanya, ada buktinya, saya bersuara sesuai dengan data dan fakta, bukan katanya-katanya ataupun informasi-informasi. Karena saya tidak akan mempercaya apapun kalau tidak ada bukti dan datanya seperti itu. Karena saya seorang hukum. Timbul kecurigaan lagi dan juga kan kasihan juga sama pengacaranya. Nah kemarin saya dengar berita katanya malah justru sulit dihubungi. Kan kasihan juga pengacaranya kan. Sudah pengacaranya sering dihujat, terus tiba-tiba kliennya menghilang. Ya kan orang makin kuat nanti menduga jangan-jangan ya seperti ini. Hal-hal yang negatif itu selalu muncul. Ya karena apa? Saya tidak menyalahkan netizen, saya tidak menyalahkan masyarakat kalau seandainya ada dugaan yang muncul itu dugaan-dugaan negatif terhadap Pak Rudiana.
terhadap pengacaranya. Kenapa? Karena kejadian-kejadian, cerita-cerita ini memang menimbulkan, memaksa orang timbul rasa curiga terhadap Pak Rudiana, dengan menghilangnya Pak Rudiana lah. Jadi orang ada kecurigaan lah gitu. Wajar lah karena ada dasar-dasarnya gitu. Kamu tahu nggak? Anda tahu nggak bahwa dia polisi aktif dan tidak boleh? Di setiap instansi kepolisian itu ada namanya humas. Dia tidak boleh melanggar SOP dari kepolisian. Kenapa nggak bisa sembarang muncul? Kalau memang harus izin kepada kepalanya, izin. Kan nggak ada yang melarang kan. Dia berbicara kan bukan atas nama institusi. Kalau atas nama institusi sudah ada humas. Dia berbicara atas nama pribadinya, ya boleh-boleh saja. Saya misalnya masih aktif polisi, saya berbicara atas nama pribadi saya bahwa keluarga saya begini-begini, istri saya 1, saya dituduh punya istri 9. Tidak, kan boleh saya ngomong. Nah terkait dengan Pak Rudiana, siap sumpah pocong dan sebagainya, nah giliran ditantang sama si Farhad, nggak datang. Tapi ya selain daripada itu saya jujur aja, Tuhan ini sudah memberikan kita tenaga, pikiran yang sehat, akal yang waras ya. Seharusnya sebagai penegak hukum tidak perlu menjawab siap sumpah pocong, nggak perlu. Harusnya saya sebagai penegak hukum, sebagai pihak kepolisian siap memberikan keterangan, siap mengatakan hal yang sebenar-benarnya, dan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan dunia dan akhirat. Udah cukup begitu aja. Jangan sumpah-sumpah pocong, akhirnya ditantang sama Farhad Abbas, nggak datang juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.